Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Bida Lutfi Anggraini. Ini dengan Ibu siapa ya Bu? Dengan Ibu Astin, Bu. Baik, umurnya berapa Bu? 24 tahun, Bu. Oh iya, baik. Baik, jadi Ibu tujuannya apa Bu untuk datang ke klinik saya? Saya datang untuk mengecek keadaan serviks saya, Bu. Oke, baik ya Bu. Di sini berarti saya ingin melakukan konseling atau pendidikan kesehatan tentang pemeriksaan serviks ya Bu. Kebetulan di sini saya ingin melakukan pemeriksaan secara IVA test ya Bu. Sebelum saya melakukan pemeriksaan IVA test, saya ingin menjelaskan maksud dan tujuan terlebih dahulu ya Bu. Jadi pemeriksaan IVA test itu bertujuan untuk menanamkan pentingnya screening deteksi dini kanker serviks, karena dengan deteksi dini akan memberikan kemungkinan penyembuhan yang lebih baik. Jadi sebelum nanti adanya hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik deteksi secara dini atau secara awal ya Bu. Sebelumnya apakah Ibu pernah mengalami keluhan-keluhan atau nyeri di bagian serviks atau tidak Bu? Tidak, Bu. Ya. Jadi di sini nanti kita akan melakukan pemeriksaan IVA test ya Bu. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan IVA test, Ibu disarankan untuk mengkosongkan kandung kemih ya Bu, dan membersihkan bagian kemaluan Ibu. Jadi Ibu diharuskan membuang air kecil terlebih dahulu ya Bu. Iya, Bu. Baik. Nanti Ibu bisa bersihkan bagian kemaluan dan diharap tidak memakai celana dalam ya Bu dalam melakukan pemeriksaan. Iya. Jadi saya menjelaskan pengertian IVA test dulu ya Bu. Jadi IVA test adalah atau inspeksi visual asam asetat, merupakan cara sederhana untuk mendeteksi kanker leher rahim sedini mungkin agar tidak terjadi kanker serviks. Jadi IVA test merupakan pemeriksaan leher rahim atau serviks dengan cara melihat langsung atau dengan mata telanjang di leher rahim setelah leher rahim diproles dengan larutan asam asetat sebanyak 3-5%. WHO itu menyebutkan bahwa IVA test dapat mendeteksi lebih dini tingkat kanker atau high grade precancerous lesions dengan sensitivitas sekitar 66-96% dan spesifisitas 64-98%. Jadi pemeriksaan IVA test itu merupakan pemeriksaan screening alternatif dari pap smear karena biasanya murah, praktis, sangat mudah untuk dilaksanakan dan peralatannya sederhana, serta dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter ginekologi. Seperti saya, bidan juga bisa melakukan pemeriksaan IVA test juga ya Bu. Jadi Ibu tidak perlu repot-repot untuk datang ke rumah sakit ataupun datang ke dokter. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan IVA adalah untuk mendeteksi dini kanker serviks ataupun screening, lalu mengurangi morbiditas atau mortalitas dari penyakit dengan pengobatan dini terhadap kasus-kasus yang ditemukan seperti kanker serviks. Indikasi selanjutnya adalah indikasi. Indikasinya semua wanita dianjurkan untuk melakukan tes kanker sebelum nanti muncul gejala-gejala ataupun tanda-tanda. Screening kanker leher rahim dilakukan pada semua wanita yang memiliki faktor resiko. Jadi ada beberapa faktor resiko yang perlu diperhatikan ya Bu. Yang pertama itu wanita usia muda yang pernah melakukan hubungan seksual kurang dari 20 tahun. Berarti Ibu sebelum berumur 20 tahun apakah Ibu sudah melakukan hubungan seksual atau belum ya Bu? Belum, Bu. Oh iya. Selanjutnya memiliki banyak pasangan seksual. Ini sangat tidak dianjurkan sekali ya Bu. Selanjutnya itu riwayat pernah mengalami IMS atau infeksi menular seksual. Selanjutnya, ibu atau saudara yang mempunyai kanker serviks itu akan tidak menutup kemungkinan akan tertular gitu Bu. Tertular ataupun menurun seperti itu. Hasil pap smear sebelumnya yang tidak normal. Lalu wanita yang terlalu sering melahirkan atau mempunyai banyak anak, dan seorang wanita perokok. Selanjutnya ada keunggulan pemeriksaan IVA test, yaitu mudah, praktis, dan sangat mampu terlaksana.
Selanjutnya, butuh bahan dan alat yang sederhana dan murah. Sensitivitas dan spesifikasitas cukup tinggi. Lalu dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan walaupun bukan dokter ginekologi, dapat dilakukan oleh bidan di setiap tempat pemeriksaan kesehatan ibu atau dilakukan oleh semua tenaga medis yang terlatih. Selanjutnya, alat-alat yang dibutuhkan dan teknik pemeriksaan dengan metode screening IVA test sesuai untuk pusat pelayanan sederhana. Yang selanjutnya, kinerja tes sama dengan tes lain. Yang terakhir, memberikan hasil segera setelah mengambil keputusan mengenai penata laksanaannya. Lalu selanjutnya itu, wanita yang harus melakukan pemeriksaan IVA test adalah wanita yang telah melakukan aktivitas seksual sebelum usia 18 tahun. Lalu mereka yang memiliki banyak pasangan dan saling bergonta-ganti pasangan dalam berhubungan seks. Lalu selanjutnya, wanita yang memiliki gangguan infeksi kelamin yang ditularkan melalui hubungan seksual seperti penyakit HIV ya Bu. Selanjutnya itu berhubungan badan dengan pria yang sering bergonta-ganti pasangan juga itu tidak menutup kemungkinan akan lebih mudah terkena kanker serviks gitu Bu. Selanjutnya adalah wanita ataupun saudara kandung yang menderita kanker leher rahim juga bisa menurun ya Bu, terkena kanker serviks juga. Selanjutnya ada wanita perokok aktif maupun pasif. Lalu hasil pemeriksaan IVA test sebelumnya dinyatakan tidak normal. Adanya penurunan kekebalan tubuh ataupun penggunaan kortikosteroid dalam jangka panjang. Yang terakhir itu memberikan hasil segera sehingga dapat diambil keputusan mengenai penata laksanaannya. Jadi dalam pemeriksaan IVA test itu ada jadwalnya masing-masing ya Bu. Dan menurut WHO itu screening pada setiap wanita minimal 1 kali pada usia 35 sampai 55 tahun. Jadi ibu sangat bagus juga ya Bu, walaupun ibu usianya baru 24 tahun, ibu sudah berani dan mau untuk melakukan pengecekan IVA test. Pada usia 35 sampai 55 tahun dilakukan tiap 10 tahun ataupun setiap 10 tahun kalau fasilitasnya itu dilakukan tiap 5 tahun sekali. Idealnya dan optimalnya itu pemeriksaan IVA test dilakukan setiap 1 tahun sekali, dan bila hasilnya negatif adalah 5 tahun sekali, 3 tahun sekali pada usia 25 sampai 60 tahun. Jadi ibu nanti walaupun ibu sudah menginjak usia kepala 3, ibu tetap juga bisa kok melakukan pemeriksaan IVA test. Screening yang dilakukan sekali dalam 10 tahun atau sekali seumur hidup memiliki dampak yang signifikan. Lalu di Indonesia itu dianjurkan melakukan IVA test bila hasilnya positif. Jadi nanti kan ibu untuk pertama kalinya ya untuk melakukan IVA test, jadi nanti kita tentukan dan kita lihat apakah hasil IVA testnya ibu tuh negatif atau positif. Semoga saja nanti hasilnya negatif ya Bu. Jadi ada syarat-syarat untuk mengikuti IVA test ya Bu. Yang pertama itu sudah pernah melakukan hubungan seksual. Yang kedua, tidak sedang datang bulan atau haid ya Bu. Berarti Ibu Astri ini sedang haid atau tidak? Tidak Bu. Oh ya, baik. Berarti hari ini juga Ibu bisa lakukan ya Bu pemeriksaan IVA test. Baik Bu. Tidak sedang hamil, lalu 24 jam sebelumnya tidak melakukan hubungan seksual. Nah, selanjutnya di sini saya ingin memberikan contoh gambar ataupun hasil dari pemeriksaan IVA test ya Bu. Nah, di sini kita lihat yang normal itu seperti ini ya Bu. Kalau misalkan normal itu dinding ataupun leher rahimnya itu bakalan berwarna merah Bu. Yang sehat dan normal itu berwarna merah. Lalu jika ibu misalkan memakai alat kontrasepsi seperti IUD, jika nanti diperiksa tetap hasilnya merah itu tetap saja dilihat normal ya Bu. Tapi nanti kalau misalkan ibu memakai IUD, mungkin nanti pemeriksaannya itu bakalan terlihat IUD-nya itu bakalan terlihat Bu seperti benang-benang IUD. Di sini ada contoh gambar ketika pasien tersebut memakai alat kontrasepsi IUD. Di sini terlihat benang IUD-nya ya Bu. Iya Bu. Nah, selanjutnya itu ada leher rahim yang terkena infeksi. Nah, ini yang parah ya Bu. Jika bagian leher rahim atau kulitnya itu berwarna ada bercak-bercak putih, itu seperti itu tidak normal. Nah, yang terakhir seperti ini ya Bu. Jika ibu nanti hasilnya ada bercak-bercak putih seperti itu, berarti itu tandanya terkena kanker serviks ya Bu. Maka dari itu nanti kita bakalan lihat dulu hasilnya apakah
leher rahim ibu berwarna merah ataupun nanti muncul bercak-bercak putih. Semoga saja hasilnya itu merah ya Bu. Iya. Dan tidak ditemukan adanya kanker serviks. Baik, seperti itu Bu. Setelah saya lakukan konseling, apakah Ibu langsung bersedia untuk melakukan pemeriksaan IVA tes? Bersedia Bu. Oke Bu, baik. Nanti ditunggu dulu ya Bu. Saya siapkan dulu alat-alatnya untuk melakukan pemeriksaan IVA tes. Baik Bu. Bisa ditunggu di ruang selanjutnya. Bisa ditunggu di ruang tunggu ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Iya Bu, sama-sama.